Bentar ya. Nampak nak? Nampak, Sir. Lihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, hari ini laptop Bapak agak hang gini. Nah, ini terlihat ya. Saya enggak, Sir. Iya, Kelihatan, Sir. berat dia. Oke, kita mulai. Ini rangkaian, nampak ya? Nampak, Sir. Oke, kita mulai dari hukum Kirchhoff 1 ya, Nak ya. Kita coba membahas hukum Kirchhoff 1. Ada beberapa jenis bunyinya ya, tapi yang pertama sebelum dipahami bunyi hukumnya, kita harus paham bahwa hukum Kirchhoff 1 ini seandainya percabangan lalu lintas jalan, kan jalan kita udah belajar jalan ya, bahwa jalan yang dilewati hanya satu, nggak ada simpang 1, 2, 3, maka jumlah arus yang lewat itu akan sama di setiap jalan ini, di setiap lokasi. Nah, ini ngelilingi rangkaian ini, dia akan sama jumlah arus yang mengalir ya. Jadi tidak boleh ada yang beda ini kan. Nanti jarumnya akan terlihat di angka yang besarnya sama, baik di lampu 1 atau di lampu 2. Atau nanti dicek di dekat baterai ini ada arus, maka hasilnya angka yang ditunjukkan sama. Karena alat ini melihat arus yang masuk dalam rangkaian yang seri ini ya. Jadi sama. Kecuali paralel. Kalau paralel nanti bisa beda. Nah, maka ini konsep dasarnya. Pada rangkaian tidak bercabang atau seri, kuat arus listrik di mana-mana sama, baik di lampu L1 maupun di lampu L2. Ya, jelas ya, Nak ya? Untuk yang ini. Tapi kalau secara bunyi hukumnya, ini kalau untuk secara paralelnya nanti bisa beda ya. Ini hasil percobaan. Enak ya. Kalau dia paralel bisa beda. Nah, ini hasil percobaan. Kira-kira di mana paralelnya? Di sini ya, di L1 dan L2. Bisa dilihat nggak ini paralel? Bisa, Sir. Nampak ya? Dua lampu ini paralel. Ya, ini dua lampu ini paralel, tersusun paralel. Ya kan? Nah, jadi pertama arus itu katakan I1 ya. Ini mau masuk ke persimpangan ya. Ini ada I1. Arus pertama kan gitu. Sampai di titik ini, Nak. Nah, ini nampak ya titiknya yang Bapak buat ya, atau warnanya harus ganti beda ya. Nah, warna hitam ya. Di titik ini kan ada dua belokan ya kan, Nak? Betul nggak? Betul, Sir. Ada dua jalan. Satu jalan ke sana, ini. Satu jalan ke sini. Satu jalan menuju L2, satu lagi jalan menuju L1. Nah, ini akan boleh beda nggak Pak antara ini katakan I2 ya kan, yang menuju L2. Ini I3 menuju L1, katakan aja gitu. Pak, boleh nggak beda kekuatan arus I2 dengan I3? Boleh. Ya. Sama boleh, Pak. Boleh juga, ya kan? Nggak ada paksaan di situ. Yang penting
arus yang masuk ke percabangan ini, mana yang arus masuk? Nah, I1 atau I2? Ini titik percabangan yang hitam ini. I1 ya. I1 masuk ke dalam arah panahnya, I2 dan I3 keluar, menjauhi titik percabangan. Ini. Itu harus sama jumlahnya, nggak boleh ada yang hilang. Kalau masuk 10, maka total keluar juga harus 10. Ya. Kalau masuk 11, total keluar juga harus 11. Ya. Jadi itulah yang dikatakan hukum Kirchhoff 1. Pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Nah, ini titik cabang namanya. Setiap ada belokan, ada 2 jenis jalan atau lebih ya, boleh 2, boleh 3, boleh seterusnya. Maka arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Nggak boleh ada yang hilang. Kalau ada yang hilang berarti ada kesalahan. Ya, Bapak kasih formatnya gini. I masuk sama dengan I keluar. Aja ya, kita buat contoh biar gampang. Nah, ini perhatikan. Arus yang masuk berapa, Nak? 40 ampere, Sir. 40 A. Ini titik percabangan di P. Oke. Ada yang belok ke atas 10 ampere. Jelas ya? Ada yang belok ke bawah 25 ampere. Udah berapa yang keluar, Nak? Ini titik yang masuk P, ini titik yang keluar. 35. 35, Sir. 35 Sir. Tadi yang masuk berapa? 40, 40, Sir. Sir. Berarti berapa lagi yang hilang di I1? 5, Sir. Iya, 5. Dia harus pas, tetap 40. Maka 5 ampere dia. Keluar lagi di Q, ya kan? Di Q ini ada 2 titik masuk, ya kan? Siapa aja yang masuk di Q? Yang menuju Q. Yang 10 ampere dan I1. 5 ampere. Ya enggak, Nak? Iya, Iya, Sir. Yang 10 Iya, Pak. ampere dan Bisa. 5, ya kan? Bergabunglah, keluar dia. Harus sama, nggak boleh ini keluar 15. Ini kan 10 tambah 5, 15. Masa yang keluar 20, nggak mungkin, ya kan? Maka I2 berapa, Nak? 15, Sir. Iya. 15. Jadi karena ada 2 yang masuk, 10 dan 5, di I2 harus 15. Sampailah menuju S. Nah, kira-kira yang di I3 jadi berapa? 40. Iya, balik 40 lagi, nggak boleh hilang. Nah, itulah yang dimaksud dengan jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang Keluar. keluar. Bisa dianalisis dalam berbagai kondisi. Bisa dianalisis di Q, di S, dan di P ya. Lagi contoh ke berikutnya. Nah, coba perhatikan panahnya dengan detail, jangan sampai salah menentukan mana yang masuk, mana yang keluar. Oke, yang ditanya soal tentukan I1 dan I6. Bapak kasih waktu kalian dulu. Berapa menit ya? 5 menit lah ya, paling lama. Paling lama 5 menit. Kalau udah ada yang dapat, boleh komen. I1-nya 20, Sir. Ya, good. I1 udah pasti 20. Nah, sekarang kan kita mau mencari I6 ini satu lagi ya kan? Harus tahu I5 dan I4. I5 15, Sir. I berapa? I5 15. Oh ya, kenapa 15? 4, 8. Betul, kenapa 15? Karena ada 2 percabangan, Sir, di titik I5 sama 15 miliampere. Oh, di sini Ini ya. bagi 2. Iya, Sir. Di sini ada titik cabang, titik masuk. Oke, di sini. Yang masuk 30 ini kan? Iya, Sir. Kasih 30 masuk. Ketika dia masuk 1 ke 15, berarti si I15 jadi 15 lagi. 15, Sir. Yang I4-nya 7.
I4-nya 7, Ya. Sir. Ini I4 I6-nya 7, udah 8. berarti ini dianalisis dulu I6-nya kenapa 8. 23 ya kan? Iya, Sir. Betul, kenapa 23? 23 kurang 15, Sir. Jawabannya 8. Persimpangan. Ya, karena 15 ini bergabung dengan I6. Berarti kalau jumlahnya 23, si 6 harus 8 ya? Betul nggak? Iya, Sir. Ya harus 8. Agar apa? Keluarnya dengan si 15 ini jadi pas 23. Sepakat, nak? Iya, Sir. Kira-kira I4-nya kalau 7, Bapak Sir. tambah pertanyaan, berapa I2? I2 27, Sir. Yakin? 27. 27. Kenapa? Ini kan di sini 15. Ya kan? Lewat 15, cabang dia bagi 2, I4 dengan I6, di sini 8, berarti I4 berapa? 7 ya? Iya, Sir. I4 7. Kalau dia I4 7, gabung dia dengan 20, berarti ini 20. 7. Saya enak ya? Paham ya? Sampai di sini? Paham, Sir. Sir. Aman ya? Berarti I3 berapa? 50, Sir. Ya balik 50 lagi. Nggak boleh hilang. Oke, good. Bapak rasa udah semakin paham. Contoh lagi. Nah, tentukan I1 dan I7. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dianalisis. I1-nya 6, Sir. I1-nya 6. Iya, Sir. Kenapa, nak? Karena itu keterangannya I1 sama dengan I2, Sir. Berarti 12 bagi 2. Oke, ini berarti 6. I3 I4 26, Sir. I32 I4 6. I32 Ini juga I4 6 ya? I2 ya? Iya. Ini juga 6. I3 berapa, nak? Ini semua Dua, aja lah Sir. kita cari ya. Nggak usah I7. I7 ini terakhir gampang kali nih. Ya, kita cari I3. I3 2, Sir. Why? Kenapa 2? Kan di situ ada 6, Sir. Karena Bisa Karena 1 I3 banding 2. sama banding I4, Sir. Karena I3 banding I4, 1 banding 2. 2, Sir. berarti 2 ke I3, 4 ke I4 gitu ya. Iya, Sir. Pas, sepakat. Sepakat. Sepakat, ini berarti 2. Ya, ini pentek Bapak lagi error juga, jadi Bapak tulisnya agak lambat nih. I4-nya berarti 4 ya kan? Nah, ini 4. Pas ya 6 ya, nggak ada yang hilang ya. Oke, sekarang I5 dengan I6 berapa, nak? Katanya I5 sama dengan 2 kali I6. Totalnya harus 4. Ya kan? Nggak boleh lebih kan? Berapa, nak? I5-nya 4, Sir. I5-nya 4, Sir. I6-nya 0. I5-nya 4. Kan totalnya 4. Berarti I6-nya 0 lah. Nggak ada I5-nya 2, Sir. 2. I5-nya 4, Sir. I5-nya 4, Sir. Ayo, berapa yang enak? Kok bingung di sini ya, Sir ya kan? Di sini pasti bingung nih. Ha. Totalnya harus 4. Sementara I5 itu sama dengan 2 kali I6. Kalau berkoma nggak apa-apa, nak. Jangan dipaksa dia 4/3. koma, nggak apa-apa. 4/3, Sir. Berapa? I5-nya. I5-nya 4/3. Ini 4/3 ya. Oke, berarti I6-nya berapa? 12 kurang 4 lah, Sir. 8/3. Jangan terbalik, nak. Jangan terbalik. Berarti kalau kamu anggap gini, ini kan kalau ini 4/3, ya ini matematika nih.
Kalau kamu anggap ini 4/3 sama dengan Berbalik berarti sir. 2 kali X, berarti si X-nya berapa? 2/3 2/3 sir. ya kan? Oh iya sir ya. Nah, ini kan logika matematikanya jadi nggak pas ya kan? I5-nya yang 8/3 sir. 5-nya yang 8/3. Iya sir. Yang ininya 4/3. Jadi jangan paksakan dia harus angka bulat. Boleh juga dia bilangan pecahan. Berarti 8 tambah 4 kan 12 ya? 12/3. Berarti pas. 12/3 itu 4. Nggak lari dari yang masuk ini. Nah, kalau gitu akhirnya tetap I7 sama dengan berapa lagi nak? Balik normal. 12. 15, Sir. Balik dia ke 12. Nggak boleh ada yang hilang. Sampai di sini paham ya? Insya Allah sir. Ada pertanyaan? Tidak, Sir. Iya sir. Nah, nanti di psikologi Bapak kasih kuisnya, kerjakan ya. Sama kuis yang kemarin nanti Bapak sekalian sediakan. Nah, sekarang kita mau lihat beda susunan seri dengan paralel secara detail dulu ya. Kita mau lihat dihubungkan dengan tegangan nanti. Ada tegangan dari titik A ke B, tegangan dari titik B ke C, tegangan dari titik C ke D. Ya. Yang di total dia nanti disebut RS, susunan paralel. Ya, pada resistor kalau kita mau cari R total itu diapain nak? Tambahkan sir. RS nih. RS itu R total, R seri. Kalau kelihatan disusun secara seri maka dia dijumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Ini SMP nih kan, Nat? Masih ingat ya? Insya Allah sir. Nah, masih ingat. Nah, kalau gitu tegangannya juga totalnya diserikan, dijumlah dia. Tegangan dari titik A ke B ditambah dari B ke C ditambah dari C ke D. Karena tegangan itu apa? Insinyur ya kan? V sama dengan I kali R. Nah, ini lihat pindahnya ke bawah. V sama dengan I kali R. Tapi kalau VAB berarti I kali R1. Kalau VBC berarti I kali R2 ya. Ini kan ada arus yang lewat nih nanti. Di sini ada arus lewat, di sini ada arus lewat, di sini ada arus lewat. Ingat tadi hukum Kirchhoff 1. Kalau susunannya seri, arus yang lewat sama. Berarti I-nya sama. Nah, ini dia. I-nya sama, tiga-tiganya sama. Nggak boleh ada yang berbeda. Karena jalannya cuma satu. Kalau jalannya cuma satu, berarti nggak boleh ada yang berkurang dan bertambah. Jadi ingat, hambatan itu bukan mengurangi nilai arus, tapi mengatur arus yang lewat. Gitu. Paham ya? Paham sir. Jadi dari sinilah asalnya kenapa total hambatan seri itu dijumlahkan. Karena berpedoman pada hukum Kirchhoff 1 bahwa arus yang lewat pada rangkaian seri itu nggak boleh berubah, sama deh. Makanya dia konsepnya penjumlahan. Beda kalau dia paralel. Nah, ini dia. Kenapa seper-seper? Ini akibat dari apa tadi? Dari hukum Kirchhoff yang tadi kita bahas, arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, akibat dari situ nih. Nah, ini arus masuk kan I. Ini Bapak jelaskan ya. Ketika keluar kan terbagi 3. I1 tambah I2 tambah I3. Sepakat ya dengan persamaan yang di atas nak ini ya? Sepakat sir. Sepakat. Karena arus rumusnya V per R, ya kan, kalau dibalikkan kan jadi V per R. Maka masing-masing jadi V per R nih ya, V per R, V per R. Sorry, ini bukan VAB nih ya. Oh ya, cocok VAB ya, VAB masing-masing. Karena dari titik A ke titik B. Pas. Karena dia dibagi V per R, maka kalau menjumlahkan hambatan pada susunan paralel, dia pakai seper R1, seper R2, seper R3.
Nah, ini dulu. Kalau dari sini ada yang bingung, silakan tanyakan. Ada yang bingung nggak? Jelas, Sir. Jelas ya. Kalau dulu kan SMP kalian cuma dikasih tahu gurunya. Nih, kalau paralel pakai rumus ini katanya. Asalnya dari mana? Asalnya dari hukum Kirchhoff satu tadi ini. Nah, jelas ya? Jadi levelnya kalau udah SMA, kita menganalisis dari mana ini datangnya nih. Nah, dulu kan kalian modal percaya aja, betul nggak? Betul, Sir. Oh ya, modal percaya. Oh, dibilang gurunya kalau paralel seper-seper. Kalau seri tambahkan dari mana lah asalnya kan nggak tahu. Nah, ini dari hukum Kirchhoff satu. Ya, jelas ya? Jelas, Sir. Nah, ini contoh. Kalau dari udah paham konsep hukum Kirchhoff satu tadi, kalian bisa tahu ini seri atau paralel. Caranya gimana? Kalian imajinasikan arus itu lewatnya kayak mana ya? Apakah ada belok-belok atau hanya satu jalan? Nah, kira-kira gitu. Simpel ya, Nak. Jadi ke depan kalian nggak bingung ini paralel atau seri. Jadi kalau arusnya cuma melewati satu jalan, berarti seri. Kalau arusnya melewati lebih dari satu jalan, ada percabangan, berarti paralel. Nah, gitulah dia kira-kira. Paham ya sampai di sini? Paham, Sir. Nah, kalau kayak gitu Paham, ini Sir. seri atau paralel? Seri, Sir. Seri, kenapa? Karena satu Jalan. jalan, Sir. Tapi waktu SMP kalau kalian belajar ini kan seolah-olah ini paralel ya kan? Iya, Sir. Betul nggak? Antara 2 dan 3 paralel, 4 dan 5 paralel, 3 dan 4 paralel. Paralel nih Pak, dulu kayak gitu ya kan? Karena hanya bermodalkan gambar. Padahal bukan di situ inti seri paralel. Intinya adalah di hukum Kirchhoff satu tadi. Lihat jalannya arus. Nah, jadi gambarnya mau dibolak-balik seperti apapun, anak-anak Bapak tahu, oh ini seri Pak. Kenapa? Karena jalan arusnya cuma satu Pak. Kalau gitu Pak, udah gampang Pak, jumlahkan aja semua hambatannya. Berapa Nak totalnya Nak? 23, Sir. 2 tambah 4, 6, tambah 3, 9, tambah 2, 11, 15, 2, berapa? 23 ya? 23, Sir. Bertiga ya, Sir. Udah bisa ya? Oh ini seri Pak, karena jalan arusnya cuma satu, berdasarkan hukum Kirchhoff satu, ini seri Pak. Oke. Sekarang berikutnya. Oke, pas 23 ya. Nah ini. Berapa Nak? 8/2, Sir. Iya 81/2, Sir. 8,5. 8,5. Iya, Sir. Pak, ini ada yang seri, ada yang paralel, betul nggak? 7,5, Sir. Iya, ini ada yang seri, ada yang paralel, Pak. Sir. Ya kan? Iya, Sir. Kenapa, Pak? Karena ini ada arus yang lewat, dia belok, Pak, ada bagi dua. Oh, ini paralel, Pak. Maka saya paralelkan dulu. Jadi prinsipnya, kalau jumpa soal kayak gini, kerjakan dulu yang paralel. Sederhanakan ya. Berarti 1/6 tambah 1/3, Sir. Ya, ini dulu selesaikan. Hasilnya berapa itu? Samakan penyebut, ya kan? 2, Sir. 2, Sir. Jangan lupa dibalik. Kadang lupa nih, karena udah 1/RP sama dengan 3/6. Kan yang ditanya RP-nya, Nak? Kan? R paralel. Iya, Sir. Maka dibalik, 6/3 hasilnya 2. Oh, ini ganti jadi 2. Kan gambar berubah. Jadi gini, 2. Sekarang ini jalannya cuma satu, kan? Oh, berarti ini seri, Pak. Kalau udah seri, tambahkan. 4 tambah 2 tambah 3. Berapa? 9, Sir. 9. Selesai, ya kan? Jadi jangan tanya lagi ini. Nanti ada gambar yang agak aneh memang, Nak. Seolah-olah paralel padahal seri. Atau seolah-olah seri padahal paralel. Tanpa memahami konsep dasar hukum Kirchhoff satu ini, wah kalian bisa kejebak. Makanya hati-hati ya. Nah, sekarang latihan. Bapak kasih waktu 3 menit lah. Cukuplah 3 menit. Ayo, kerjakan.
Kerjakan 13, Sir. dulu paralel yang paling dalam ya kan. Kalau ada double-double, cek dulu yang ke dalam kali. 6, Sir. 6, Sir. Nah, 6, Sir. Oh ya 6, Sir. oke, semua sepakat 6 kayaknya. Kita cek ya. Yang pertama, sorry, ini kok Bapak tunjukkan. Nah, ini yang pertama kita selesaikan dulu yang ini ya kan. Yang 4 sama 2 kan. Iya, Sir. Berarti setengah tambah setengah 1. Di sini 1 ya berarti ya. Iya, Sir. Nah, ini penggantinya 1. Nanti 1 ini akan seri dengan 2 ya kan. Berarti 1 tambah 2, 3 di bawah nanti. Ini 1/4 tambah 1/4. 2, Kali Sir. 4 jadi 2 ya. Iya, Sir. Nah, ini 2. Maka yang di atas seri 2 tambah 2 tambah 2, 6 ya. Iya, Sir. 6 yang ini totalnya 3. Nah, langsung gini aja Bapak simpelkan ya. Berarti 1/6 tambah 1/3. 1/6 tambah 2/6 ya kan. Iya, Sir. Berarti 3/6. Dibalik 6/3 jadi 2. Oh, ini totalnya semua 2 ya kan. Ini semua yang ribet ini, yang paralelnya berdouble-double ya kan. Ini diganti menjadi 2, Sir. berarti seribet-ribetnya hidup ini kan gitu maknanya kan. Kita tetap berdua kan gitu. Nah, kita hidup berdua, sehidup semati kan gitu kira-kira ya. Nah, sekarang totalnya semua seri 2 tambah 2 tambah 2 jadi berapa nak? 6, Sir. Masih bisa nggak satu soal lagi? Bisa lah ya. Bisa. Oke, bisa lah ya Bapak tampilkan. Ini jangan terganggu ya yang Bapak coret ya. Abaikan aja. Mulai bingung ya kan? Yang mana dulu nih Pak? Berapa menit cukup Bapak tunggu? Bapak kasih clue ya, kerjakan yang dari sini. Dari paling ujung. Kan ingat, yang paling ke dalam-dalam. Kalau di dalam-dalamnya ada paralel, yang ke dalam-dalamnya dulu. Mana yang paling ribet? Di sini kan? Di ujung ini. Nah, ini seri dulu nih. 4, 4, 4. Ini yang paling ujung. Ini seri. 4 tambah 4 tambah 4. Berarti 12 ya. 12 ini nanti hasilnya paralel kan dengan 6. Nah, berarti 1/12 tambah 1/6. Nah, ini besok nanti Bapak detailkan lagi ya. Ini waktunya nggak cukup. Berarti 1/12 tambah 1/6 jadi berapa itu? 4 ya. 4, Sir. Langsung aja ini 4. Nah, 4 ini nanti hasilnya ini 4. Total penggantinya 4. Diserikan lagi dengan 2 ini. 2 tambah 4 tambah 2. Berarti berapa itu? 8 ya? 8 paralel dengan 8. Jadi 4, Berarti 4 lagi ya. 4, Sir. 1/8 tambah 1/8 ya. Cocok ya. 2/8 dibalik 4. Nah, berarti ini jadi 4. 4 seri lagi dengan 2. 2, 2. Berarti 2 tambah 4 tambah 2. 8. Ya kan? Paralel lagi dengan 24. 1/24 tambah 1/8. 8, Sir. Berapa nak? 4/24, Sir. Ya, Jadi 8, Sir. 4. Berarti 6 ya. 6, Sir. Iya, Nah, Sir. 6 serilah dengan 2. 2. 8, 6, 10, Sir. 10 ya. Sir. 10, Oke, thank you. 10. Gitulah caranya besok atau nanti di psikologi. Atau kita aktifkan grup WhatsApp kita, boleh bertanya nanti berbagai macam jenis rangkaian Bapak coba upload di grup maupun di psikologi. Kita bahas sama-sama ya. Ada pertanyaan nak sebelum Bapak tutup? Tidak ada, Sir. Tidak ada, Sir. Ya, tetap semangat. Bapak yakin
tahun kalian ini 100% bisa lulus PTN, ya kan? Amin. Semangat, terus berlatih dalam kondisi yang seperti ini. Jangan menyerah. Jangan kalah dengan keadaan. Kayak gini suasananya nggak enak belajar. Cari seenak mungkin, ya kan? Aduh, kayak gini paketnya boros sekali, Pak. Dihemat dengan cara gimana? Misalnya dengan jangan main game, ya kan? Atau cari wifi yang sewa sejam 3.000. Ya, buat kondisi senyaman mungkin ya. Oke, Nak, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir.